saya itu biasanya sampai sekarang itu ini apa? Makan sirih. Minang. Jadinya giginya kuat. Biasa sowinan. Nah, ini siapa kan? Bisa. Saya aja udah ompong, beliaunya Sisi ngompong. Hah? Siji. Kayak kena tok siji. Padahal umurnya sudah 87. 87 ya, Mas? 87 loh, Mas. Iya, Mas. 87. 88 kok. Oh, 88. Ya nek miturut lahir ya 32 lahir. Iya. Ya mes 90 ya. Ora kerasa. Panjang umur, paringi sehat. Amin. Nek mau ke dokter, Kenapa? ayo rada masuk angin. Oh, Lanjutnya mari saiki. mari. Mama kira ya biasa ora ono. Lah iya. Paling ming jangan bening tempe wis to. Ora macem-macem kok. Wetenge kok ya sok ganggu mumbengi ya kembung apa priye merah. Yang mau obat ya wis mari saiki. Kan kudu mangan obat ya. Lah iya kan. Mami nek ini rasa ora entuk kok kan obat. Wong marine nang obat kok. Ya nyata sehat. Ning kudu air putih kudu akeh, Mak. Mimi banyu putih Ayo kudu sing ngombe akeh. banyu putih saiki. Nek Nah, kira ya, seminggu. seminggu. Ning itu seminggu. Ora suwi-suwi nek lunga saiki. Nek masalah ndak repot. Lah nek ning kono ya Ah. tidak dong. Ming marung nang omah kok. Ya wis. Nek nang kono malah ngodo bingung. Mama itu kalau di Jogja itu nggak mau. Kalau di Dia rawis Jogja terus, ya itu lama gitu sesasi masuk sepisan. Samben sasi lunga. Saiki ya ngasuh. Nang omah. angin. Ya, biasa tuh gitu ya Mas ya. Nggak pernah mau ya. Ayo terus wae. Maksudnya Saiki nek ya, di Men. Jogja rak ya wis Men do Bali to satu. di Jogja itu kan diskon istirahat kurang ngopo-ngopo gitu kan nggak mau. Malah masuk angin. Di sini tuh kalau pagi jualan Mas. Oh, jualan Itu kan sembako Ada jajanan, riyen sehat nggih. teh, Iya. kopi. Meli turu mon ming 2 jam tentang Oh. masuk angin lho. Lah nggih. Kula tahun 70 mboten nate masuk angin. Dasar lari tasih do sekolah nggih. Saniki kok angger wis ngantuk. Jadi aku tahun 70 itu Angin hidupnya iki di saking sithik lek gang. dandan-dandan. gang Nah, kecil aku- gitu kan. Nah itu kemarin yang masalah Jogja itu saya kan mangkel itu kan mau tak gunakan Niki wong kayunya bangunan perbaiki kuno sini. nggih. Kirang semen apa napa sami ambrol niku. Loh, nek bangunan kuno nak orang nganggo semen Mas, semen abang. Ayo semen abang mulane Semen abang itu cuman apa? Bantah. dibobrok Bata gitu. sama kapur. Oh, hafal banget nih Mas. Kalau kayak ini ya. Ini yang ragil tadi itu anak-anak gede-gede nih gitu. Niki nomor gangsal iki. Anake pun perawan malah pun gede. Turun kapan kuliah? Kuliah kapan tahun ngarep nih? Sally. Iya, Terus sekarang Sally di rumah. oh di rumah. Gambar ini Yojo. Ini mangimpe. Lah ya, suruh ke sana. Mana? Sally. 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 Pak Di. Jadi tadi yang di sate itu kan anaknya yang kecil kan manggil saya Empek, Pak Di. Jadi saya sama suaminya almarhum, Iya, tidak. ibu tadi itu kan sepupuan. Maju. Kayak Saya, mbak kamu di Jogja, Hah? di Jogja ngerawang Empek. Ya kapan? aja Oh ya kapan? Nang Ikut omah besok nang ini. omah. Hah? Ikut besok ini? Ya orang Orang. besok. Tapi mau ikut besok ya nggak apa-apa kalau mau. Mau.
nang omah ya ora apa-apa. Kan nanti Mbak pulangnya kan baru tanggal 29 pagi. Ngrewangi pek. Nek mau tahu kan Sally kan bisa komputer. Iya. Nah dulu meninggal 87. Jadi sama Mak ini pantaran sebenarnya. Umur 87. Ya sehat gitu. Nek bayi kuno ngono ya. Wah ayu banget dong anaknya ayu. Makam-makam apa Chinese itu kan ada yang ngerawat gitu loh. Jadi kalau kita misalnya pas cembengan ke sana kita ngasih uang gitu. Terus tradisinya kalau pas ibong kan ono sing sih oke banget ya sih buat. Kita bisa bawa uang pecah banyak gitu loh. Soalnya pasti pada Bersih banyak yang bersih-bersih bantuin nanti kita ngasih. Apa uang gitu. Gari. Oh ayo kan ayo. Bubur ning hotel toh. Rebune kan ning bong. Oke. Nih beli bunganya di mana? Kuwi ngarep kok bunga. Hah? Ah. di sini. Oh, iya? Ngarep kuwi bunga Murah. aku bunga. Oh ya. Ya, yang Oh, dulu di malah pasar. nyaranya. Oh iya ya. Oh ya udah di Pak depan itu. guru SD yang kok di dede Hah? Tonggo nih dewe. Oh ya wis. malah ngani cepat Ya wis. Oh. kembangnya. Tapi besok mau ke Honingkong bareng-bareng ya. Tas. Hai nak melu sukses. Arep melu apa? Hah? Delok. Tapi nek Ayo, Mak, malu dulu. Paling rangkong mak gua mak cang Atas dewe tonggo. apa terus kalau mau yang penting aja kan yang nilai tali ya nggak bisa. Sing mesti yang ngongkongnya ya. Ngkong mak gua mak cang wis Kayak rasa ruangan. saruangan. Sesuk Terus ya karo sak. papa. Hai sahabat budaya, pagi ini yang di NT bersiap-siap mau ke makam. Biasanya kita menyiapkan bunga yang akan kita berikan di makam. Ini di istilahnya dipisah-pisah ya, jadi bonggolnya. Lalu supaya nanti waktu ya gitu ya, ininya dibuang. Nah ini misalnya ini diambil, dipretili, dipretili. Nah jadinya gini. Nah, kita akan ke makam di Maron ya sampai nanti lagi. Oke, thank you. Nah, Ayo aku udah sing ngerawat sing gawe bongeng kong. ayo sing gayut dong. Tenang rampung ya. Ayo, ini kan semua bong lagi mana? Ya toh? Kita rakop kan. Oke lo yuk bong apa? Iya, bong-bong kuno Oh, ini nama jadi. boket. Iya. Ki ora ki siapa ya?
Sobat Budaya, ini saya sekarang berada di makam kakek saya, Kue Liang Ek ya, Kue Liang Ek namanya, panggilannya Pak Kambali, nama Indonesianya Pak Kambali. Beliau adalah kakek yang mendidik saya. Jadi misalnya ngajak nonton wayang kulit, beliau yang ngajari etika bagaimana, beliau yang memberi saya modal untuk mandiri, menyewakan komik sehingga saya bisa punya perpustakaan gede, saya nggak pernah minta uang jajan, itu beliau. Jadi buat saya ini luar biasa, yang paling sayang. Jadi kadang-kadang sering menjadi iri yang lain karena saya dianggap anak emasnya gitu loh. Kalau dulu istilah Jawanya itu mut-mutaning konge gitu istilahnya, itu berarti anak emas gitu. Kalau di Jawa di Temanggung itu saya mut-mutaning simbae gitu. Nah ini kakek. Dan beliau juga yang walaupun Konghucu sering ngajak saya ke kelenteng, tapi beliau kejawen. Dia pernah cerita bahwa beliau itu punya guru kiai dan bersahabat satu perguruan sampai seperti saudara itu dengan Mbah Mantri Sendang. Ini namanya Desa Sendang. Dua itu bersahabat. Ada fotonya yang hitam putih, mungkin Mas Anu ada kan, di bawah itu hitam putih. Engkong saya dengan Mbah Mantri. Saya masih menangis. Jadi kadang-kadang kalau Mbah Mantri naik sepeda ontel ke rumah itu bawa beras, bawa hasil bumi, karena di sini kan memang di pedesaan, jadi banyak sekali hasil bumi. Kemudian saya tahunya kalau engkong saya itu juga kejawennya itu juga lumayan mateng. Beliau itu punya pusaka 3 yang akhirnya setelah beliau meninggal tahun 73, 15 tahun kemudian, berarti sekitar 85 ya, itu ayah saya datang membawa 3 pusaka itu, 2 keris 1 tombak, dan itu pusaka dari Mataram Kedu. Karena pada waktu saya menyervis pusaka yang sudah Purangko itu tempatnya itu rusak, itu ternyata ukurannya yang di Jogja itu nggak ada yang cocok. Lalu dikasih tahu dengan Pak Ndrio yang garap kerisnya itu bahwa ini pusakanya ukurannya jenisnya Mataram Kedu. Nah kakek saya juga pernah bercerita gimana pada waktu beliau belajar itu ilmunya. Saya masih ingat bahwa waktu ujian terakhir itu beliau harus bersemadi, digoda banyak hal. Jadi yang pertama jelas digoda setan-setan, beliau tetap kekeh nggak apa-apa. Kemudian katanya beliau digoda dibelit ular, juga beliau nggak apa-apa, lulus. Tapi terakhir beliau nggak lulus itu dirambati semut. Jadi katanya ribuan semut itu mulai berjalan ke seluruh tubuhnya. Nah itu dia nggak tahan, langsung dia badar langsung. Tapi paling tidak dia ilmunya kan sudah sampai ke kelas yang cukup tinggi, hanya tidak sampai lulus, istilahnya kurang katam lah. Cuman ya sudah lumayan pinter beliau itu. Karena saya masih ingat waktu beliau meninggal itu ternyata di almari pakaian tempat beliau berbaring di masa tuanya itu, beliau menulis angka. Ternyata itu tanggal meninggalnya beliau. Ketahuinya setelah beliau meninggal, terus papa saya bilang, Cun tak kasih tahu nih, ini saya nulis engkong gitu kan. Tadi itu adalah tanggal waktu beliau meninggal. Jadi kalau sebenarnya banyak sekali orang-orang kuno ya, terutama yang punya istilahnya ya wise lah ya, orang-orang kejawen itu kan pasti kadang-kadang tahu kapan dia harus meninggal gitu. Nah itu termasuk kakek saya ya, gitu aja Kak, terima kasih. Sobat Budaya, yang di NT akan menjelaskan makam yang di sini, Mak Saunah panggilannya. Itu beliau adalah nenek saya yang mana sangat mendukung pada waktu saya menari. Jadi saya kan sering kesehariannya itu tinggal dengan Mak Saunah. Jadi saya lebih dekat dengan Mak Saunah dan Engkong Ek tadi itu karena beliau istrinya yang ke berapa ya? Istri yang ketiga. Jadi Engkong itu istrinya 4.
Yang pertama itu Mak Tejowati, yang kedua Mak siapa ya? Mak Tejo. Oh, yang istri yang kedua Mak Tejowati lalu Mak Sauna. Mak Sauna itu terkenal juga cantik, rambutnya panjang. Kemudian yang ketiga itu Mak Keranggan, yang keempat Mak Junen. Ya, jadi beliau istri yang kedua dari engkong saya. Dan ini yang berperan banget terhadap saya bisa menari. Karena dulu kalau saya menari terus Mak ini yang apa pakai gamelan mulut tuh, entong tak sambil dikepui gitu, ditepoki gitu, saya nari-nari gitu. Nah, beliau ini selalu mendampingi saya sampai beliau meninggal. Jadi ya perannya sangat spesial buat saya.